Hai guys, jumpa lagi di Andija Anak Kos. Nah, udah lama kali aku nggak upload video teman-teman, karena lagi sibuk-sibuknya, gak sempet buat konten. Jadi sekarang teman-teman harus menemaniku beres-beres sampah-sampah. Ya Allah, sudah menumpuk banyak banget. Kemudian ada belanja di pasar, apa saja dan bagaimana keseruannya, dan apakah aku memasak, sempatku videonya atau enggak. Yuk ditunggu ya video berikutnya. Nah, ini kita spill belanjaannya, belanjaan anak kos. Ya Allah, ini teman-teman nggak sempat masak, cuman masak bener-bener seminggu 2 minggu terakhir ini boros banget. Nih, aku beli minyak sari murni 1 liter, harganya 21.000. Lalu di dalam ini ada mie rebus rasa kari ayam, aku ada beli 2 buah nih. Lalu ada mie goreng 3.500 satu, aku beli 2 juga. Dan ini Royco 1.500, aku beli 2. Kemudian ada telur ya teman-teman, kita buka ya. Nah, ini dia, ada telur itik 3.000, telur ayam sedang mahal 2.500. Nah, ini dia. Lalu ada santan, ini santan yang encernya, ini santan yang pekatnya. Jadi kalau di Sumatera Barat itu santannya ada 2 macam, ada pekat dan encer. Nggak tahu daerah lain entah sama atau enggak. Nah, ini 10.000. Nah, terus aku beli makanan kucing, ini harganya di daerahku 20.000. Ini bukan kucing peliharaan, tapi kucing liar yang ada depan rumah. Aku kasihan sekali ngelihat kucingnya, kalau kasih nasi kadang dia nggak makan, kasih ikan takutnya tersedak atau gimana. Terus aku juga sibuk, jadi aku kasih ini aja ke kucingnya. Ini biasa habis 2-3 hari. Ada 6 kucing, tapi tergantung kucing, kadang kalau dia nongol di depan rumah aku kasih makanannya. Nah, ini ada rebung, harga satu ini 5.000. Rencana kita akan buat gulai, tapi nggak tahu mau gulai apa, entah ayam entah telur, karena ayam mau aku delivery dulu. Nah, ini dia. Nah, ini cabai lagi mahal-mahalnya. Sebelum ini memang agak turun ya, kemarin cabai sekilo 80.000, sekarang 60.000, jadi mahal sekali. Aku beli 4.000 aja. Ini ada daun bawang dan seledri, harganya 2.000. Lalu ada bawang merah, harganya segini 5.000. Bawang putih juga 5.000, bawang bombay 3.000. Nah, segini. Nah, terus ada 2 sawi, harganya 5.000. Menurut teman-teman murah atau mahal? Kalau menurutku murah sih, karena biasanya mahal. Satu ini aja mungkin bisa 6.000, 7.000, 10.000. Ini 2 ini 5.000. Terus sekarang dapat dari ibu-ibunya kangkung 3 ikat 5.000, biasa 2 5.000. Daerahku ini bisa dikatakan cukup murah. Nah, sampah banyak banget, aku mau buang teman-teman. Ya Allah, numpuk banget, 2 hari aja udah begini. Yuk temenin beberes. Nih.
Nah, beres-beres udah selesai. Seperti janji kita sebelumnya, ini kan sebelumnya kita udah beli labu, dan alhamdulillahnya ini udah hampir 1 minggu, mungkin udah seminggu lebih. Labu ini tahan banget, asal tidak ada luka pasti dia tahan. Nah, ini dia tahan. Ini sempat ada luka tapi busuk di sini aja. Ini masih bagus. Nah, ini yang kita akan eksekusi ya teman-teman. Nah, maaf agak sedikit berantakan, dapurnya udah kita bersihkan sebagian, ini belum disapu, jadi nanti mungkin disapu. Nah, ini kita potong dulu ya. Kita potong. Nah, kita potong. Kayaknya labu nggak perlu terlalu banyak karena kita ada rebung ya. Ini nah, ini bagus. Ini akan kita taruh yang ini di kulkas. Nah, yang ini kita potong, kita lihat. Nah, kita potong masih, terus kita buang, taruh ke plastik. Terus nih ya teman-teman, kita potong lagi. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia yang udah kita potong. Ini nanti kita potong begini. Sebenarnya aku mau buat tumis labu dan mau pakai yang parutan, khusus parutan itu, cuman karena nggak ada parutan jadi manual aja ya. Oke, ditunggu hasilnya. Nah, ini dia teman-teman labu yang sudah dipotong. Oke. Nah, ini dia rebungnya yang udah dipotong kecil-kecil. Nah, bagaimana nanti buat gulai atau buat apa, nanti kita lihat ya. Nah, ini dia kangkungnya. Nanti kangkungnya akan kita bersihkan. Nah, ini dia teman-teman, es lilinnya. Wow. Bagaimana rasanya? Yuk kita icip. Wow, membeku banget. Kita tunggu benar-benar beku. Can, bismillah. Nostalgia jajanan SD. Es lilinnya, esnya terbuat dari kacang hijau sedikit, terus pakai coklat. Wow, nikmat banget. Harga 2000. Nah, ini dia bahan-bahannya teman-teman. Ada jahe, ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai hijau. Nanti bagaimana? Yuk kita lihat. Nah, ini kita masukin bawang putih, cabai, terus ini kunyit udah dibersihkan, jahe. Kita nggak pakai lengkuas, pakai bahan seadanya. Ini pakai bahan seadanya, ingat teman-teman. Ini nanti aja nih. Nah, ini kunyit kita patah. Lepas nih. Nah, ini artinya kita apain, lalu nanti akan kita
tumis sedikit minyak ya. Nah, udah ditambah minyak, lalu kita tunggu wangi. Setelah mendidih, campur garam, boleh garam besar atau kecil sesuai selera. Lalu aduk. Nah, setelah wangi, taruh ke panci yang lebih besar. Nanti kita campurin santan yang encernya. Santan encernya udah kita masukin, nyalakan api. Nah, jadi tunggu, kita jangan sampai kita biarkan kalau dia mendidih aduk, mendidih aduk, biar santannya nggak pecah. Jangan lupa masukin daun salam, ini udah aku masukin. Lalu aku masukin daun ruku-ruku, daun salam 2 lembar atau 3 lembar sesuai selera. Lalu ruku-ruku batangnya aku buang saja, daunnya aja. Lalu tunggu mendidih. Setelah mendidih, jangan lupa taruh rebung. Wow, ini aku ambil rebungnya 2/3 dari yang tadi. Terus kita aduk, lalu tutup, kita tutup ya. Lalu kita masukin ikannya udah kita taruh. Tunggu mendidih, baru kita masukin santan kental ya. Nah, santan kental udah kita masukin, lalu kita aduk. Lalu kita tutup. Jangan lupa Ajinomoto sesuai selera. Dah. Nah, lalu masukin ladaku sesuai selera. Mau banyak, mau dikit, kok sesuai selera. Yang penting jangan lebih dari 2 bumbu. Dari 2 bungkus karena aneh. Aku setengah atau sepertiganya aja. Nah, lalu kita aduk. Setelah itu campurin sayur labu. Nah, labunya kita masukin. Lalu kita aduk. Nah, ini kita aduk. Lalu tahunya dimasukin sesuai selera. Labunya kan sudah mendidih, lalu kita campur, kita aduk, lalu kita tutup. Oh iya, jangan lupa pakai Royco sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini dia gulai labu dan rebung. Nah, kita tutup. Nah, setelah mendidih, jangan lupa daun jeruk, kelupaan. Entah udah tadi, entah belum ya, tapi nggak apa-apa, tambahin aja. Nah, oh ada serai, bagusnya campur serai. Nah, karena batang serainya udah layu nih, kita pakai aja ini ya. Ini udah dibersihin. Aduh. Lalu kita aduk, makanannya siap dihidangkan. Tunggu agak 5-10 menit. Wow, sudah dibuka. Ini gulai labu, rebung, tahu. Ikannya udah siap dihidangkan. Sekarang kita mau coba buat tumis. Nah, kita buat sambal tahu, sambal tempe kentang. Dan ini kita iris-iris dulu ya. Nah, sekarang kita akan buat orek-orek tempe. Kita panasin bekas yang tadi tumis untuk gulai tadi. Kita campurin minyak, lalu kita coba tes apakah udah matang. Kalau udah, nanti baru kita masak sampai kalau bisa sampai crispy. Nah, setelah kita tes sedikit ini sudah mulai memasak, jadi kita masak tempenya. Jangan terlalu full ya, biar dia enggak bantet, biar dia crispy. Nah, dah secukup begini aja. Jadi tunggu dia matang. Sambil menggoreng tempe, kentangnya kita kupas, lalu kita potong kecil-kecil. Nah, lalu jangan lupa masukin kentang yang udah kita iris, dicampur dengan tempe. Nah, lalu kita tunggu sampai dia crispy ya teman-teman. Sambil menunggu kentangnya kering, nah ini harga 1000 kacang, aku beli begini aja, sekitar 2 bungkus, lalu dimasukin ke sini 2 atau 3 bungkus sesuai selera. Nah, setelah ini kan terasa ringan nih, baru kita masukin
kacang gorengnya. Nah, kacang gorengnya udah dimasukin, kita aduk-aduk, tapi sebentar aja ya. Lalu kita buat sambelnya. Nah, ini kita pakai apa namanya? Kita pakai bawang merah dan bawang putih. Perbandingannya 1:3. Pokoknya bawang merah lebih banyak. Nah, tadi kan udah kita spill cabai merahnya itu sekitar 1 on kurang, dia 4.000 aku beli sekitar setengah on lah mungkin kira-kira. Terus ada sekitar 4-5 batang daun bawang, terus cabai setan sekitar 4 buah. Nah, nanti kita campur ke tempat blender. Nah, ini dia yang tadi kita campur dulu ya. Nah, ini udah kita campur, lalu kita blender ya. Nah, ini kita masukin di api yang apa, lalu kita tunggu wangi. Jangan lupa ladaku sesuai selera, Ajinomoto, saus tiram, ini yang membuat tambah enak sambalnya. Lalu kita aduk. Jangan lupa totole. Ternyata totolnya belum, hati-hati. Wow, udah pas. Nah, cabai sudah masak. Nanti kita orek-orek tempenya dulu, cabenya kita pisahkan dulu. Nah, setelah mulai agak dingin, lalu kita campur. Wow, lalu kita aduk sampai dia ini. Nah, sekarang kita masak tumis kangkung. Sisa yang sambal tadi kita pakai aja di sini. Tunggu panas. Nah, lalu sudah mendidih, masukin kangkung. Wow. Nah, kita aduk. Wow. Apinya kita besarin, lalu kita aduk, kita tekan-tekan supaya dia tidak menghitam kena panasan. Jangan lupa kita tutup. Nah, setelah itu jangan lupa masuk penyedap sedikit, micin sedikit, lalu kita aduk. Nah, teman-teman, berhubung lampu mati, jadi kita nggak sempat nge-review. Jadi aku udah makan karena udah lapar banget. Jadi inilah masakannya, aku spill ya. Nah, ini dia tahu orek tempe kentangnya. Udah tinggal segini, ada sebagian udah disimpan. Kemudian ada tumis kangkung, ini gelap. Nah, terus ini gulai labu, rebung, dan ikan tongkol. Terus ada sambal. Nah, ini udah mau habis karena udah lapar banget. Kita review dikit-dikit ya. Pokoknya ini enak banget. Enak. Ternyata rebung dicampur labu. Nikmat banget. Nah, chance. Habis. Maaf teman-teman, aku nggak bisa nge-review dari awal makan tadi karena udah lapar banget. Terus aku makannya pakai nasi dingin, bukan nasi yang matang. Soalnya nasi yang mau dimasak aja belum matang. Nah, ini dia teman-teman, belum matang. Nah, begitulah keseruan kita masak-masak. Dan maaf, aku udah lama enggak ngupload video
Jangan lupa ditunggu keseruan video berikutnya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Andwija Anak Kos. Bye-bye teman-teman. Semoga teman-teman dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan segala aktivitasnya. Dadah. Oh iya teman-teman, sambal orek tempe kentangnya enak banget, dan aku udah kenyang banget. Bye.